Thank you Pastor Albert buat kesempatannya untuk saya bisa sharing di rumah Tuhan. Jadi tema yang diberikan oleh beliau ialah tentang relationship. Jadi dari Bapak Ibu yang mungkin sudah mengikuti ibadah kita, dari Agustus kita sudah bahas tentang relationship, baik itu dengan Tuhan, baik juga dengan manusia yang dibawakan oleh Ko Mike ya. Kemudian juga bahkan Pak Albert juga sempat sharing tentang hubungan dengan uang gitu. Bahwa ternyata Tuhan kita posisinya lebih di atas daripada uang gitu ya. Kemudian hari ini saya ingin sharing lebih lagi tentang hubungan dengan Tuhan. Apakah kita sudah membangun hubungan yang intim, yang melekat dengan Tuhan, atau kita cuma sekedar tahu aja kalau kita punya Tuhan, kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Mengapa saya coba membahas ini Bapak Ibu Saudara? Jadi waktu itu sebenarnya saya dan juga tim dari tim Sunday School ya, kita mengadakan kayak sharing waktu di ibadah Sunday School. Dan quite surprisingly, sangat kaget kita mendengarkan ternyata ada anak sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, yang tidak percaya dengan kuasa dari doa. Wow, ini kita para guru dan juga saya pun langsung kaget. Kalau anak ini tidak percaya dengan doa, maka otomatis dia pasti tidak percaya dengan yang adanya Tuhan. Karena kita berdoa untuk ke siapa? Ke Tuhan kan Bapak Ibu Saudara. Di situ saya rasa, oh baiklah Tuhan, kalau begitu untuk firman hari ini yang sudah ditugaskan Pak Albert, saya akan membahas relationship dengan Tuhan. Apalagi dengan zaman sekarang ya Bapak Ibu Saudara, sosmed luar biasa, ada TikTok, ada Instagram, kita lihat video-video yang luar biasa, baik itu yang mengarah ke pornografi, ada juga yang budaya-budaya flexing, banyak banget orang sombong gitu ya, oh saya beli mobil ini, beli mobil itu dengan mudahnya. Bahkan saya kemarin belum lama browsing di salah satu sosial media untuk pekerjaan, LinkedIn. Dan waktu itu saya baca gitu ya, wow luar biasa kalau Bapak Ibu Saudara yang juga baca gitu ya di LinkedIn tentang pemutusan hubungan kerja dari pihak Shopee ya. Di hari itu ya, kalau kita scroll itu semua adalah bukan korban ya, orang-orang yang berdampak yang harus diputuskan hubungannya dari pekerjaannya gitu ya di Shopee. Di situ saya merasa, wow luar biasa area ini Bapak Saudara. Jadi kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik, yang melekat dengan Tuhan, itu kita akan tergerus ya Bapak Saudara. Jadi bahkan waktu itu, saya akan coba bahas tentang relationship dengan Tuhan. Di situ saya merasa tinggi hati, saya merasa saya kan sudah pelayanan di tempat ini, sudah cukup lama gitu ya. Gampang pasti saya tinggal browsing lah, baca-baca, tinggal menjelaskan aja apa yang sudah saya alami gitu. No, tapi Tuhan kasih satu kali pencobaan dan itu saya belajar luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara yang mungkin follow Instagram saya waktu Sabtu minggu lalu ya, saya diizinkan Tuhan untuk ditabrak gitu ya, ditabrak oleh sebuah motor. Banyak yang nanya itu yang nabrak motor apa mobil karena lumayan ringsek. Karena yang nabrak kebetulan orangnya kayak saya gendut gitu ya. Kencong banget dia bawa motor dan itu nabrak gitu. Di situ saya belajar mengenai melekat dengan Tuhan tapi dengan cara yang luar biasa gitu. Terus Tuhan ingetin. Karena waktu kejadiannya ya Bapak Saudara seperti biasa nabrak jebret. Saya langsung keluar urat-uratnya kayak bakso di Mas Bowo, urat-urat saya langsung keluar, saya langsung pengen nyamperin orangnya, saya mau marahin gitu. Bapak gimana sih? Saya kan udah kasih sen, kenapa Bapak masih nabrak gitu ya. Urat-urat saya udah pada keluar, Bapak Saudara, muka saya udah pada merah, padam gitu ya. Kebetulan waktu itu saya ngajak istri sama Jesslyn gitu ya. Mereka shock gitu kan, tegang. Saya cuma menepi, saya mau keluar, saya mau marah-marah. Kemudian Tuhan ingatkan, hei kamu kan mau bahas tentang hubungan dengan Tuhan. Tapi kamu sendiri gak melekat dengan Tuhan. Beginikah cara pelayan Tuhan meresponi kejadian yang bikin kita down gitu ya. Di situ saya langsung Oke Tuhan, aku langsung mau nampun gitu. Langsung aku waktu itu di sebelah kiri kejadian ada rumah makan. Aku ambilin teh, aku kasih ke orang tersebut gitu ya. Benar-benar saya belajar waktu menyiapkan firman ini, benar-benar saya belajar dengan cara yang sangat keras gitu ya kalau bisa dibilang. Karena ketika kita berjalan Bapak Saudara, berjalan bersama Tuhan, boleh ditampilin slide-nya. Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan Bapak Saudara, respon kita terhadap menghadapi suatu masalah akan berbeda. Respon kita ketika kita menghadapi pergumulan akan berbeda. Percayalah dengan saya. Jadi Bapak Saudara excited buat belajar firman Tuhan hari ini? Kita mau sama-sama belajar? Oke?
Kita mau berdoa dulu ya, kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi siang ini Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, bukan hanya sekedar yang kami dengar dari orang lain Tuhan, tapi kami ingin mengalami, menjumpai Engkau secara pribadi Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini jauh daripada sempurna Tuhan, hamba-Mu ini tidak tahu apa-apa Tuhan. Tapi biarlah Engkau sendiri Tuhan melalui lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, berbicara kepada pribadi, lepas pribadi dari jemaat GCC di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, next kita lanjut ke poin pertama. Poin pertama yang saya dapat ketika research gitu ya, melekat dengan Tuhan itu seperti apa gitu ya. Saya dapat satu poin, bahwa ternyata Tuhan itu dekat Bapak Saudara. Kita memang berdoa, Bapa kami yang di dalam, dan kalau kita ngomong di dalam surga kesannya di ujung, di awan-awan permai gitu ya. Jauh banget Tuhan kita. Nah. Hari ini saya mau bilang buat bapak-bapak, ibu, teman-teman semua, adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, Tuhan kita itu dekat. Mungkin dia ada di sini sekarang, saya juga nggak tahu karena saya juga nggak bisa, tapi saya percaya banget Tuhan Yesus kita itu dekat dengan kita. Kita cuma masalahnya Bapak Saudara, sering kali termasuk saya juga sering merasa seberapa Tuhan dekat dengan kita, seberapa dekat gitu ya Tuhan dengan kita itu dipengaruhi sama perbuatan kita di hari itu gitu. Katakanlah misalnya Abigail gitu. Abigail mencontek misalnya. Abigail mencontek di rumah gitu. Langsung malaikat. Bos, lapor bos. Abigail nyontek. Mana? Wah, bahaya nih. Udah cabut. Udah jangan deket-deket Abigail lagi. Cabut. Yes. Atau misalnya kita di kantor gitu ya. Tiba-tiba marah gitu sesama rekan. Kamu gimana sih? Marahin bawahannya gitu. Kamu gimana sih? Kerjaannya gak beres gitu ya. Langsung malaikat, bos, lapor bos. Nih si Pariki nih marahin bawahannya gitu ya. Bahaya nih bos. Oke, wah ini bahaya. Udah cabut. Tinggalin Pariki udah gak beres tuh orang gitu ya. Bener, Bapak Ibu merasa gitu gak sih? Ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin mengecewakan Tuhan, kita kayak, aduh aku gak layak deh Tuhan ke gereja. Aku udah gak layak lah Tuhan ke gereja buat apa sih gitu. Aku udah berbuat yang jahat gitu ya. Saya juga merasa gitu, seperti itu Bapak Saudara ketika di rumah. Saya sering bertengkar dengan istri saya, mana istri saya? Saya sering bertengkar, oh iya saya cukup the king of the jungle Bapak Saudara di rumah tangga gitu ya. Bercanda, cuma buat firman, bercanda ya. Udah dipelototin. Enggak. Maksudnya ketika saya berantem gitu ya di rumah tangga seperti biasa. Besokannya padahal saya mau host deh. Wah itu luar biasa berat Bapak Saudara. Saya merasa ketika saya host, karena kan kalau kita host kita sekalian berdoa ya Bapak Ibu Saudara untuk pergumulan. Bapak Ibu bayangin kita harus berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu, tapi malam sebelumnya saya berantem dengan istri saya. Dan itu membuat saya merasa jauh gitu. Jadi secara tidak langsung saya kayak menjaga jarak dengan Tuhan. Sayanya yang menjaga jarak dengan Tuhan. Tuhan padahal di situ aja. Saya menjarak, oh enggak, saya enggak layak gitu ya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, buat teman-teman yang di belakang mungkin dari pelayanan dari pagi sampai pagi lagi, enggak ya. Dari pagi sampai malam gitu ya duduk di belakang buat pelayanan. Kita langsung merasa, oke bro kita teman, Jesus, bestie ya kan. Waktu saya SMP saya ikut retret juga begitu Bapak Saudara. Masih ada gak sih retret? Ada ya. Retret gitu ya. Apalagi setelah malam yang itu tuh yang malam-malam renungan yang biasanya banyak tangis-tangisan gitu ya. Pulang retret saya langsung berasa kayak best friend banget sama Tuhan. My bro, pulang gitu ya. Waktu itu berhentinya di halte Indomilk gitu, turun. Mau naik angkot aja berdoa, Tuhan aku mau pulang Tuhan lindungi ya, haleluya amin. Pulang doang naik angkot berdoa. Nyampe rumah, mau mandi. Tuhan aku mau mandi ya, Tuhan berkati, haleluya amin. Tidur, bangun pagi, minggunya gak ke gereja. Saudara nangkap maksud saya? Hubungan dengan Tuhan itu enggak berlangsung cuma sesekali Bapak Ibu Saudara. Adakah Bapak Ibu Saudara yang mungkin ya makan di malam hari yang banyak, besok saya sibuk, saya mau makan sebanyak-banyaknya segentong gitu, bobot supaya besok tidak makan. Ada yang begitu? Bertobatlah. Enggak mungkin ya, enggak mungkin ada ya. Itulah hubungan sama Tuhan itu harus dilakukan secara rutin Bapak Ibu Saudara. Terus kita juga ketika kita berbuat dosa, jangan kita merasa kita tuh merasa tidak layak. Karena secara tidak sadar kita tuh malah mengatur Tuhan untuk dekat apa
jauh dengan kita. Hello, siapakah kamu ngatur Tuhan untuk jauh? Oh, Tuhan saya habis berdoa, sono. Tuhan aku habis pelayanan nih, sini dong kasih berkat. Hello Bapak Ibu Saudara, tidak sepenting itu. Cukup keras Bapak Ibu Saudara. Karena apa ya? Karena Tuhan itu bukankah Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Dia pasti sudah tahu kalau besok mungkin Pak Riki untuk marahin bawahannya. Dia juga mungkin sudah tahu kalau mungkin Abigail besok akan mencontek. Itu tergantung kepada respon kita menyikapi hal tersebut. Bukan bergantung kepada Tuhan gitu ya. Ada amin? Oke, kita boleh next. Saya mau bacain satu buah ayat untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu dekat. Yesaya 41 ayat 10. Tuhan bilang begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Dengan apa Bapak Saudara? Tangan kananku yang membawa kemenangan. Di ayat ini Tuhan gak bilang, aku akan memegang engkau melalui tangan Pak Albert. Enggak. Tuhan bilang, aku akan memegang engkau dengan tangan apa? By his mighty own hand, saudara ya. Dengan tangannya sendiri Tuhan pegang kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan sendiri yang angkat. Ketika kita jatuh ke dalam pergumulan, Tuhan sendiri, ayo anakku kita bangkit. Bukan tangan dari Pak Gembala, bukan tangan dari guru-guru Sunday School, no adik-adik. Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Boleh next? Mazmur 145 ini Mazmur Daud sendiri bilang begini saudara. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Boleh next lagi, kita mau dengar dari versi bahasa Inggrisnya lebih keren. Ini bukan buat gaya-gayaan Bapak Saudara pakai bahasa Inggris, tapi luar biasa kata-katanya. Mazmur 145 ayat 18 berkata begini. God's there, artinya apa? Tuhan di sana, di sini gitu. God's there ketika kita mengucapkan doa kita, Tuhan langsung bzzzt, God's there, emang udah di situ Tuhan. Jadi bukan dekat, bukan jauh, di situ di tempat Bapak Ibu duduk. Ketika Bapak Ibu Saudara berseru Tuhan tolong, Tuhan langsung di situ Bapak Ibu Saudara. Artinya dia tuh selalu dekat kepada kita, dia siap menopang kita 24 jam, memegang, menuntun kita. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Melalui firman ini, berdoa Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita lakukan hanyalah berdoa, maka Tuhan akan selalu berada di tengah kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Boleh berikan tepuk tangan dulu biar semangat, nggak ngantuk. Oke, next poin kedua. Poin kedua saya mau bilang stick with God atau melekat dengan Tuhan. Saya nggak gunain kata dekat ya Bapak Saudara. Saya bilang dengan kata melekat. Kenapa? Ini sama ini dekat. Oke, nangkap Bapak Saudara? Ini tangan saya, kedua tangannya dekat. Tapi ketika menyatu, ini yang disebut dengan melekat. Oke, nangkap? Dekat, ini dekat, ini Maksud saya apa? Boleh next, ada dekat tidak sama dengan melekat. Ini saya tangkap, saya googling. Apa sih arti kata lekat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Artinya itu tidak berantara, tidak berjarak sama sekali, tidak ada gap sama sekali. Dan artinya ialah apa Bapak Saudara? Boleh sama-sama katakan terus menerus? Jadi tidak dalam satu malam Bapak Ibu Saudara cukup mengenal Tuhan, harus terus Yes. Dan selanjutnya harus berlama-lama. Sepanjang hidup kita, semua tentang usaha kita mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini contohnya saya ambil dari kisah wanita pendarahan. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Lukas 8 atau Markus 5, saya nggak akan bacakan. Di kisah ini saya belajar bagaimanapun memalukannya. Karena waktu itu wanita ini pendarahan 12 tahun, saya bisa bayangkan dia ini mungkin sudah terusir dari lingkungannya ya. Dia pasti malu luar biasa, tapi di sini saya belajar bahwa seberapa memalukannya keadaan kita Bapak Saudara, seberapa parahnya, teruslah mencoba mendekati Tuhan, mendekat kepadanya, terus cari hadiratnya di dalam kita. Kalau boleh saya cerita sedikit tentang ilustrasi dari wanita ini ya.
Waktu itu Tuhan Yesus lagi jalan ke rumah Yairus, benar ya? Dan saat itu ada banyak apa sedikit Bapak Saudara? Berbondong-bondong. Artinya banyak banget orang waktu itu. Tapi wanita ini terus mengikuti Tuhan gitu kan dari belakang. Dia nggak bilang, Tuhan. Oh, suara wanita, ganti dulu. Tuhan, gitu ya. Tuhan tolong aku, gitu ya. Enggak, Tuhan nggak bilang, wanita ini nggak seperti itu. Supaya lebih menggambarkan lagi, aku boleh tolong Kanandus, boleh maju. Aku mau kasih ilustrasinya kurang lebih seperti ini Bapak Saudara. Cie, udah kayak Pak Albert, banyak ilustrasi. Kamu mau jadi Tuhan Yesus apa jadi wanita? Tuhan Yesus. Ya enak banget, gak apa-apa. Saya evangelist training gak apa-apa. Sementara gak bisa jadi Tuhan Yesus. Saya jadi wanita gitu ya. Madep ke jemaat dong, ya oke. Gitu ya, ini Tuhan Yesus, pura-puranya Cita lagi jalan gitu ya. Saya dari jauh. Tuhan tolong sembuhkan saya, gitu kan. Ingat, situasi keadaannya lagi ramai. Pasti ada sebelah kanannya ada ibu-ibu nih. Apaan sih kamu berisik banget sih. Biasa aja kali sis gitu ya. Terus di sebelah bapak-bapak, iya nih berisik banget sampai bolot kuping aneh kata dia gitu kan. Karena situasinya saat itu sangat ramai Bapak Saudara. Lihat wanita ini dengan cerdik. Dia coba mengendap. Mencari celah. Ini buat ibu-ibu yang suka ngambil antrian di Indomaret. Mengendap-endap ya kan. Set. Tuhan. Nah sih. Mengendap-endap. Mencari hadirat Tuhan. Seperti itulah kita Bapak Saudara. Kalaupun memang keadaannya tidak memungkinkan. Bahkan sampai harus mengendap-endap pun. Itu gak masalah Bapak Saudara. Gak masalah. Karena yang kita cari adalah hadirat Tuhan. Kita gak usah harus pusingin. Apakah aku layak, apakah aku tidak layak gitu Bapak Saudara. Yang kita lakukan hanyalah mencari hadirat Tuhan. Walaupun cuma jubahnya Bapak Saudara. Ada amin? Terima kasih Kanandus. Boleh tepuk tangan buat Kanandus. Luar biasa. Dari situ saya merasa dari firman itu saya merasa wow. Tuhan kita itu kadang-kadang apa ya? Kalau saya mau bilang aneh nanti saya dosa. Tuhan kita itu kadang dia itu pribadi yang romantis, bener ya? Dia pribadi yang romantis, yes. Kadang dia pribadi yang jealous gitu ya. Kadang suka cemburu, kita lihat dari bangsa Israel. Dia adalah Allah yang pencemburu. Tapi satu sisi Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin mencari perhatian kita Bapak Ibu Saudara. Saya punya anak umur 2 tahun di rumah ya gitu ya. Setiap saya lagi meeting, karena saya masih kerja dari rumah. Setiap meeting dia semua masuk. Hello papi, where are you? Dia begitu. Padahal bapaknya segede gaban lagi main komputer di depan gitu ya, lagi kerja. Hello papi, where are you? Gitu dia gitu kan. Kalau enggak saya bilang dia akan selalu ngomong gitu. Kalau enggak saya jawab, hello Jason, I'm here. Baru setelah itu dia akan jawab lagi gitu. Kalau saya enggak bilang begitu dia akan terus, hello papi, where are you? Selalu dia bilang begitu. Di situ saya merasa, oh jangan-jangan Tuhan seperti itu. Tuhan itu sebenarnya udah ada di sebelah saudara gitu. Yang perlu kita lakukan adalah mencarinya, panggil nama dia, berdoa. Nangkap maksud saya Bapak Saudara? Bahkan ketika kita melekat dengan Tuhan, dengar respon Tuhan ya. Dengar respon Tuhan. Di Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu apa? Boleh sama-sama katakan, Hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika kita tidak sekedar dekat, ketika kita melekat kepada Tuhan, maka kita bukan lagi orang asing bagi Tuhan. Kita langsung naik sebagai anaknya Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi anak-anak daripada Tuhan. Amin? Amin, oke. Kemudian kita akan lanjut ke poin selanjutnya. Poin terakhir langsung pada senyum. Walk with him, berjalan bersama Tuhan. Tadi kita begitu luar biasa, nyanyi praise, saya juga cukup keringetan, cukup kardio sama Kamona. Dan saya percaya pujian yang sudah dipilih Kamona pun bukan kebetulan Tuhan pilihkan untuk Kamona. Karena saya merasa Tuhan itu mau berbicara sesuatu sama saudara melalui pujian ini. Boleh next, nih lirik pertamanya ya. Kita sama-sama baca. Jangan pakai nada, nanti jadi nyanyi. Saya sendiri nyanyi. Jalan serta Yesus,
jalan sertanya, nyanyi lagi. Setiap apa? Berhubungan dengan Tuhan harus dilakukan setiap hari. Menjaga hubungan dengan Tuhan itu harus selalu dilakukan setiap hari, konsisten. Sama kayak kita lapar gitu tadi kan, saya udah bilang, kita gak mungkin makan langsung banyak dalam satu hari gitu ya. Karena gak seperti itu gitu ya. Kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan secara rutin. Hari demi hari, demi hari, demi hari gitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Next, lirik keduanya Tuhan bilang apa? Ini yang paling dalam. Walaupun kedengarannya ceria. Jalan dalam suka, jalan dalam, mau jalan dalam duka. Yakin mau jalan dalam duka? Tapi pujian ini sekali lagi bilang, jalan sertanya setiap mau jalannya suka, mau jalannya duka, jalan sama Tuhan harus setiap hari. Mau sakit, mau sembuh, setiap hari. Amin. Mau belum mendapatkan pekerjaan, mau sudah diberkati pekerjaannya, jalan sama Tuhan. Yes, amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Karena melalui lirik ini kita belajar Bapak Sudah bahwa jalan serta Tuhan itu enggak akan selalu mulus. Tuhan enggak bilang jalan dalam suka, jalan dalam ceria gitu, enggak ya, ngarang banget. Enggak. Tuhan selalu katakan bahwa dalam hidup kita akan selalu ada pencobaan Bapak Saudara. Yesaya 43 ayat 2 berkata begini. Apabila engkau, ini adalah janji Tuhan ya Bapak Saudara. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi apapun tantangannya, Bapak Ibu Saudara akan disertai Tuhan. Tuhan tuh enggak, di ayat ini Tuhan enggak bilang, aku akan menghardik gitu ya. Kenapa enggak dihardik? Kayak Bapak Ibu Saudara kenapa? Karena Tuhan tuh mau bilang, walaupun saudara harus menempuh itu semua, Tuhan itu enggak akan meninggalin saudara. Amin. Tuhan enggak akan melupakan Bapak Ibu Saudara barang satu detik pun. Boleh next? Yesaya 49 ayat 15-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saya rasa tidak mungkin. Sekalipun itu terjadi gitu, sekalipun ibu ini melupakannya, Tuhan kita, Allah kita tidak akan melupakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat, aku telah melukiskan engkau. Dia telah melukiskan nama ibu, nama bapak di tangan Tuhan, di telapak tangannya. Tembok-temboknya tetap di ruang mataku. Tuhan gak akan mungkin melupakan kita Bapak Ibu Saudara, amin. Karena dia tulis nama Bapak Ibu Saudara semua di tangannya. Kapan? Ketika Tuhan Yesus kita disalib Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus kita disalib, dia tulis namanya, nama kita semua di dalam tangannya. Jadi gak mungkin Tuhan kita akan melupakan kita, amin. Yang setuju dan percaya bahwa namanya ada di tangan Tuhan, boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, amin. Tim musik boleh naik, saya masih ada waktu 6 menit. Silakan tim musiknya boleh naik. Boleh next? Oke, sudah selesai. Ini adalah rangkumannya Bapak Saudara. Saya desain ini juga nggak sembarangan. Saya desain ini dengan maksud Bapak Saudara. Poin pertama, God is near. Saudara lihat posisinya ada di atas ya. God is near ada di atas. Bapak Ibu Saudara, kita ini dirancang dari awalnya itu untuk selalu berada di tempat yang sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Kejadian ya. Adam dan Hawa itu sudah ditempatkan di Taman Eden ya, bersama dengan Tuhan kan. Tuhan gak ciptakin Adam dan Hawa di Taman Eden, tapi Tuhannya di taman bermain anak-anak, enggak. Kita didesain itu selalu berada di tempat yang sama, same spot with God gitu ya Bapak Ibu Saudara. Selalu berada di tempat yang sama. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, privilege itu menjadi hilang. Oke, amin Bapak Saudara. Untuk itu, maka saya lanjut ke poin kedua, stick with God. Tuhan dengan rela turun dari sorga Bapak Saudara. Rela turun ke dunia menjadi dekat dengan kita. Karena gak ada cara lain. Karena kita sudah berdosa dan gak ada cara lain untuk dekat sama kita selain Tuhan mengirim anaknya yang tunggal kepada kita, untuk dekat kepada kita. Jadi karena dosa ini juga kita tuh sering merasa merasa kosong dalam hati kita. Benar gak sih? Kita mulai mengisi dengan mungkin kekayaan,
mungkin dengan kekuasaan, atau mungkin dengan hawa nafsu. Tapi percayalah Bapak Saudara, walaupun saya sendiri belum kaya, percayalah walaupun saya sendiri juga mungkin gak punya kekuasaan gitu ya. Ada begitu banyak kasus di luar, kita bisa lihat kekayaan dan kekuasaan gak bisa menjamin suatu orang itu menjadi lebih damai sejahtera. Enggak, hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengisi ruang kosong dalam hati kita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Thank you God. Karena gak ada hal yang lebih indah selain daripada kita tuh tahu. Kalau kita tuh gak pernah sendiri, benar gak Bapak Saudara? Ketika dalam gelap, saudara pasti takut kan? Ketika mati lampu gitu jebret gitu, pasti saudara takut. Seperti itulah Tuhan. Saudara gak perlu lagi merasa sendiri di dalam dunia ini. Saudara gak perlu lagi merasa terkucilkan dalam dunia ini. Karena Tuhan, di dalam Mazmur 145 tadi ya, God will always be there. Tuhan akan selalu di serta Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kemudian di poin ketiga, walk with Him. Yang perlu kita lakukan adalah senantiasa berjalan bersama Tuhan. Karena kita sendiri itu gak akan mampu Bapak Saudara. Beneran gak akan mampu. Selain daripada kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu merasa hari ini berat. Hari-hari ini begitu luar biasa berat. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dia adalah Tuhan yang begitu cakap memegang tangan Bapak Ibu Saudara berjalan. Mau melewati ombak. Jalan sertanya setiap hari, mau dalam api, serta Yesus apa? Selamanya. Mau dalam pencobaan dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, mau dalam pergumulan buat teman-teman yang mungkin belum dapat jodoh, serta Yesus selamanya. Amin. Bahan saya sudah selesai Bapak Ibu Saudara, saya rindu buat mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kalau boleh. Terus buat Bapak Ibu Saudara yang datang dengan keluarga, aku minta dengan hormat boleh mungkin bisa berpegangan tangan dengan anak-anaknya. Mungkin sudah lama daripada kita, saya sendiri juga cukup lama Bapak Saudara nggak doa dengan pegangan tangan gitu ya. Boleh mungkin bisa samperin anak-anaknya, kita mau berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan.